Nakoi Digital itu sesuatu yang dapat bisa mempercepat dalam arti larinya UKM untuk lebih berkembang lagi. Bagaimana pengelolaannya, bagaimana pemasarannya, itu dengan digital cukup bagus. Bahkan sekarang yang namanya pembayaran udah tidak dengan uang cash lagi, justru dengan semuanya dengan digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji, sehat? Sehat Ustaz. Alhamdulillah Ya, sehat. Alhamdulillah ya, kita ketemu lagi dan kali ini ketemunya super spesial ya buat teman-teman. Alhamdulillah ya, terakhir kita ketemu tahun lalu ya. Sudah ya, tahun lalu sekitar November Desember ya waktu itu. Ya, beliau kita kenalkan Pak Dr. Haji Warman Sanudin MM ya. Beliau sebulan lalu ya mengakhiri amanahnya menjadi Kepala Dinas Koperasi ya dan UKM Kota Tangerang Selatan. Jadi kita ngomongin masalah bisnis UMKM, problemnya, solusinya seperti di layar ini ya. Wisdom, innovation, creativity dan sintesis yang diambil dari buku No Box ya, No Box Leadership, No Box Management. Nah, kira-kira kalau kita lihat belum lama ini lagi rame tuh Pak Haji mengenai Tanah Abang yang viral sampai harus ada keputusan ya ditutup salah satu ya yang kita viral ya. Sebenarnya kalau versi Pak Haji sendiri benar nggak itu keputusan yang kan pro kontra nih sampai harus ditutup lah salah satu ya platform yang sudah terkenal itu? Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya, tadi sempat sampaikan betul. Jadi terhitung September kemarin saya sudah purna tugas dari ASN. Dan kurang lebih 40 tahun saya bekerja di pemerintahan. Saya mulai masuk kerja itu September tahun 83. Pas pensiun September 2023. Jadi 40 tahun alhamdulillah. 40 tahun ya. Memang di dunia UKM ya sangat menyenangkan karena sekarang ini masih sibuk, masih mengikuti dengan teman-teman terkait dengan koperasi dan UKM. Apa yang disampaikan Pak Ustadz memang itu harus disisi dari beberapa versi. Yang pertama memang yang namanya pemasaran sekarang itu bukan hanya offline aja, tetapi juga harus dengan online. Apapun jenis produk yang dijualnya, baik itu makanan, minuman, pakaian, properti, apalagi ya, itu yang harus dilakukan. Nah, untuk yang tadi Pak Ustadz disampaikan di beberapa pasar-pasar memang bukan hanya yang terlihat di Jakarta aja. Di Tangsel sendiri sudah banyak minimarket, bahkan mungkin mal-mal yang tadinya sebelum COVID itu jaya dan memang pemasarannya cukup ramai, di Tangsel ini mulai menurun dan bahkan tutup gitu ya. Ini yang menjadi fenomena di mana-mana. Lebih-lebih yang sekarang ada salah satu aplikasi yang memang menjadi primadona gitu ya. Tapi kalau memang harus disiasati, justru harus didorong. Yang tadinya punya tempat, apakah punya pribadi, sewa, jadi didorong bagaimana bisa berjualan secara online. Ya itu harus dididik kalau menurut pandangan saya gitu Pak Ustadz ya. Bentar Pak Haji. Kalau selama Pak Haji Warman jadi Kepala Kadis Koperasi ini, sebenarnya digitalisasi UMKM sendiri kalau di persentase di Tangsel berapa persen itu teman-teman yang terjun di UMKM? Waktu saya di Tangsel kurang lebih sudah 147 ribuan usaha mikro, usaha kecil yang mendaftar
menjadi anggota fasilitasi yang namanya edisi atau yang disebut Entrepreneur Data Center. Yeah. Di dalamnya kita rangkul, diberikan sosialisasi, diberikan workshop, dan juga diarahkan bagaimana bisa menjual selain offline atau di tempat, didorong harus punya kegiatan yang sifatnya pemasaran online gitu Pak Ustadz. Jadi memang sudah mulai ya? Sudah mulai. Dan memang kalau kita lihat ya, kenapa kemudian digitalisasi atau ya era digital ini mudah diminati. Dari para pakar misalnya, nomor satu adanya aksesibilitas global, akses. Jadi walaupun kita di Tangerang Selatan, aksesnya itu bisa sedunia. Ya gimana nggak tertarik ya, betul. Itu suka nggak suka, akhirnya bisnis ya melambung kan. Harus mengarah ke sana. Ke arah sana ya, dan ini saya rasa juga kenapa kemudian eranya memang sudah era ke sana. Ya. Termasuk di kami pun sekarang ada ND itu Pak Haji, Nakoi Digital. Nakoi Digital, wah. Digital ini sangat bagus nih. Membantu kayak gini simpelnya. Iya. Kadang-kadang kalau kita punya atau ada ibu atau seorang pengusaha UMKM yang dia bayar satu orang juga bingung. Udah ibu-ibu bayar karyawannya belum paham digital juga Pak Haji. Tapi kan biaya keluar. Betul. Nah, kita akan membantu, percayakan ke kami dari mulai pra sampai pasca kita coaching, bahkan dari mulai mau membuat packaging sampai kemudian belajar live aja kita ajarin lagi. Nah, itu sangat membantu ternyata. Nah, ini yang mau saya tanyakan, kira-kira hambatan UMKM untuk go digital ini kira-kira menurut Pak Haji Warman apa sih kira-kira yang dihadapi? Wah, ini bagus nih, ND, Nakoi Digital. Ya, Nakoi Digital. Kalau boleh saya berpendapat, mungkin masukan, ini Nakoi Digital itu sesuatu yang dapat bisa mempercepat dalam arti larinya UKM untuk lebih berkembang lagi. Namun mungkin tadi bukan hanya di ujung atau di pemasaran, tapi dari awal, dari perencanaan. Misalnya mau membuat, misalnya kue. Kue itu dimulai dari legalnya lengkap, itu di-publish di digital. Terus bagi tempatnya higienis, bagaimana caranya itu dipublish, itu dengan dipublikasikan, dibuatkan dengan digital tadi. Setelah itu juga bagaimana pengelolaannya, bagaimana pemasarannya, itu dengan digital cukup bagus. Bahkan sekarang yang namanya pembayaran udah tidak dengan uang cash lagi, justru dengan semuanya dengan digital. Bisa transfer, bisa QRIS dan lain-lain. Itu yang harus di sana. Tapi untuk UKM, Pak Ustadz, jadi kalau bisa langsung mereka tidak di ujung tadi pemasaran. Kita data, inventarisir, datang ke sini, mungkin semacam ada wawancaranya, sudah sampai di mana. Setelah itu kita ajak, apakah nanti sudah di tengah atau memang betul-betul awal belum mengerti. Nah, di situ disosialisasikan, diberikan workshop. Setelah terus berjalan, dampingi. Dampinginya itu, pendampingannya tadi, itu yang menjadi awal digital, mereka harus mulai ke sana. Ya, betul. Jadi memang selama ini kita dari itu, dari mindset itu kita sudah mulai planning, kemudian baru mulai aja kita sudah mulai itu motivasi di awal, kita luruskan. Belum bicara sudah eksekusi nih. Betul. Kita udah ibaratnya asesmen dulu tuh. Kita panggil, kita mendengar dulu. Tim di Nakoi Digital dulu mendengar dulu kebutuhannya apa. Karena setiap produk itu kan unik. Kadang-kadang punya need yang berbeda kan. Baru kemudian dia butuhnya apa, kita baru pendampingan, bahkan sampai jadi Pak Haji. Sampai jadi. Nah itu, selain itu kita juga mengumpulkan marketnya Pak Haji melalui komunitas Seven Awareness. Kita juga menyalurkan, jadi membantu membuka pintu. Betul. Pernah misalkan dulu ada
ada alumni Seven Wellness yang dia jual produk baju gitu, Pak. Ya. Dan kita buka akses ke BUMN akhirnya luas juga itu, bahkan kadang-kadang malah kesulitan ini ya menerima orderan karena begitu banyak ya. Sulit banget ya keuangan tempat janji karena banyaknya orderan ya. Jadi itu masukan yang bagus ya. Jadi buat sahabat UMKM ya, apa yang tadi oleh Pak Haji Warman sampaikan ini. Jadi kalau misalkan baru dalam tahap ide, baru pengen dia dagang, cari konsultannya, datang ke sini, ke Nakoi Digital. Di sini akan diajarin, diberikan ilmu, diberikan wawasan, caranya bagaimana, dan harus menjadi pengusaha yang sukses. Ya, betul. Karena kadang-kadang yang mahal ini adalah ide itu kan. Kalau Bapak Ibu punya ide pengen jadi wirausaha atau pengusaha, jangan ragu. Nah, tinggal harus cari guru atau coaching atau lembaga yang tepat sehingga mendampingi. Khawatir kalau idenya itu dibiarkan lama-lama rontok dan hilang ya. Jadi sayang ide itu harus jadi sesuatu keberkahan ya Pak Haji. Betul. Menghilang begitu saja ya. Oke, tadi kita sudah banyak membahas ya teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat. Kemudian ini juga mungkin kita masuk ke ini Pak Haji. Wisdom itu sebenarnya saat ini memang dalam dunia UMKM sangat dibutuhkan bagaimana setiap pelaku UMKM harus punya integritas dalam agamanya, dalam dagangnya, dalam sosialnya, ya. Dan inilah yang kemudian menjadi tantangan terbesar kita, Pak Haji. Betul. Walaupun sudah sekarang pembayaran pakainya serba digital ya, atau fintech misalkan. Tapi kalau kemudian integritinya ini masih lemah atau masih rendah, disinilah kemudian Nakoi Learning Center melalui Seven Wellness meng-coaching mereka, Pak. Bahwa kalau mereka punya integriti yang bagus, kalau didukung oleh support system yang bagus, insya Allah UMKM akan sangat sukses luar biasa. Nah, sekarang mungkin kita tanya lagi nih, sahabat-sahabat Nakoi ya. Tapi sebelum kita masuk ke berikutnya, jangan lupa ya bahwa saat ini kita tidak cukup sebatas out of the box, tapi saatnya adalah no box. Ya, jangan lupa ya like dan subscribe channel YouTube Nakoi. Terima kasih. Mau punya pengiriman produk sebanyak ini? Atau ingin meroketkan bisnis Anda ke level berikutnya? Bersinergilah dengan Nakoi Digital Solution, One Stop Digital Solution. Bersama kami, Anda akan merasakan perbedaan nyata dalam pertumbuhan bisnis Anda. Dan jadikan kami sebagai partner pertumbuhan Anda. Dan lihat, bisnis Anda akan berkembang dengan cepat. Dalam dunia digital yang terus berkembang, pemasaran melalui platform sosial media telah menjadi kunci kesuksesan. Tim kami yang berdedikasi dan berpengalaman telah membantu berbagai bisnis untuk mencapai hasil yang mengesankan melalui iklan di sosial media. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan solusi digital marketing yang efektif untuk meningkatkan penjualan serta branding bisnis Anda. Untuk informasi lebih lengkap, langsung konsultasikan bisnis Anda bersama kami. Ya, di buku yang saya tulis Haji tentang No Box ini, ya No Box Leadership, ini tadi disampaikan adalah wisdom. Jadi pengusaha-pengusaha ini harus menemukan identitas diri mereka dulu, Pak Haji. Karena kadang-kadang kalau orang dagang kayaknya aromanya enakan dagang kayak sebelah rame, sebelah ini akhirnya dia jadi cuma coba-coba ya. Nah, yang berhasil tuh yang dia sudah menemukan ibaratnya itu adalah better awareness lah atau kesadaran tertinggi. Oh, ternyata usaha saya itu adalah uli. Saya kembangin aja deh. Ya, walaupun mungkin eceran biasa, tapi mungkin itu juga biasanya pengalaman di Tangerang Selatan sendiri Pak Haji mengenai UMKM ini kebanyakannya apakah mereka kebanyakan sudah menemukan jati dirinya atau kemudian kayak tadi
pengen menjadi seperti yang lain, sehingga kadang-kadang warnanya tuh nggak jelas gitu. Semua bisnis ada, semua yang dibutuhkan ada ya. Sebenarnya palu gada gitu ya. Betul. Gimana tuh Pak Haji? Nah, kalau saya sering menyampaikan kepada para usaha mikro khususnya yang di Tangerang Selatan, itu lebih kepada hobinya apa. Nah, jadi wisdom ini tadi juga turning point-nya adalah hobi ya. Hobinya apa? Dari hobi itu, ini saya hobinya atau senangnya misalnya membuat baju misalnya tadi hobinya. Nah, dari hobinya tadi coba dirancang, justru tadi yang disampaikan Pak Ustadz, datang ke sini ke Nakoi Center untuk berkonsultasi kan itu ya. Betul. Nah, dengan datang ke sini hobinya tadi apa? Misalnya tadi contoh baju. Nah, dari baju tadi apa yang menjadi senangnya? Apakah dalam perdagangannya, membuatnya, atau juga yang lainnya? Tetapi semuanya Pak Ustadz. Jadi jangan dalam arti coba-coba nanti setelah gagal susah. Tetapi semuanya harus fokus. Jadi apa yang dilakukan entrepreneur, wirausaha, mungkin lebih yang muda-muda lah, wirausaha muda. Jadi semuanya fokus. Fokus itu tidak dilakukan sambil lalu. Ya seketemunya harusnya ini dievaluasi kegagalan apa, tapi justru wah ini menjadi bangkrut, menjadi susah. Itu yang menjadikan wirausaha itu seolah-olah gagal. Padahal kegagalan atau mungkin belum ketemunya tadi harus dilakukan dengan evaluasi. Fokus dari apa yang menjadi perencanaannya apa. Jadi semua wirausaha itu selain yang fokus juga yang tadi sampaikan Pak Ustadz, memang juga dari segi ibadahnya, dari mungkin sedekahnya atau juga silaturahminya. Karena silaturahmi itu menjadi jaringan mempererat dalam pemasaran-pemasaran. Kalau hanya diam di tempat, tidak kenal tetangga, tidak kenal pesaing yang lainnya, tidak kenal pengusaha yang lainnya, itu akan susah. Jadi jaringan itu ya silaturahmi dan fokus itu yang insya Allah akan tetap berjalan. Jadi ini pesan untuk teman-teman pengusaha ya, dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM tahun 2023 terakhir Pak. 2023 September. Ya, kan belum lama ini ya. Jadi tadi wisdom yang diambil dari buku ini tadi kan ada wisdom adalah ya salah satunya adalah tadi fokus, dan juga yang sangat penting adalah UMKM itu harus menyukai bisnisnya. Atau bahasanya beliau adalah hobi. Kalau hobinya dia dagangnya dagang kuliner, ya udah nikmati aja, nggak usah pengen, misalkan kayak tadi pengalaman beliau sharing, pengen dagangnya di dunia fashion yang mungkin nggak ada hobi sama sekali. Betul. Kenapa seperti itu? Karena yang namanya UMKM atau pengusaha itu kadang-kadang nggak seindah catatan di kertas baju, betul ya. Jangan melihat orang lain kok enak ya, kok untung aja. Ya itu betul. Itulah yang kemudian disebut dalam ini adalah wisdom. Ya. Kemudian inovasi ya. Kira-kira ini juga bagian yang sangat penting. Inovasi ini adalah ya sebuah creativity yang sudah menjadi produk atau bisa dilihat, bisa dirasakan oleh orang banyak. Sementara kalau kreativitas adalah ide-ide segar yang itu natural atau fitrah. Setiap orang tuh punya kreativitas, setiap orang tuh punya kreasi. Nah, kalau inovasi inilah yang kemudian kita butuh banyak mentor ya Pak Haji. Banyak. Sekarang Tangsel sendiri memberikan banyak kesempatan membantu UMKM untuk maju naik kelas istilahnya ya. Dan membuat UMKM yang tadinya creativity menuju ke inovasi ini biasanya banyak sekali pendampingan ya Pak Haji. Betul, karena selama ini apa aja Pak? Karena Tangerang Selatan selain sebagai kota pendidikan, sebagai kota jasa, ini juga sebagai kota UKM. Karena Tangerang Selatan ini setiap harinya, bahkan di hari libur Sabtu Minggu, sudah banyak dari daerah lain yang datang ke sini untuk berbelanja, untuk makan,
sehingga bangga buatan Indonesia ini, khususnya bangga buatan Tangsel, menyebar ke seluruh masyarakat yang lainnya. Sudah banyak dipublish di IG dan di grup-grup yang lainnya. Ini yang terus didorong bahwa Tangerang Selatan, UKM-UKM-nya untuk lebih ditingkatkan lagi, didorong lagi, seperti yang Pak Ustadz tadi, memang ini akan menjadikan daya tarik di Tangerang Selatan. Ya, itu memang karena kalau UMKM nggak punya creativity, ibaratnya nggak punya innovation, ya ditinggal. Jadi Allah itu maha adil, kreativitas itu nggak bayar, kreativitas itu gratis. Iya. Ya. Hanya kemauan. Ya, hanya kemauan. Ya, kayak jadi kalau bayar, nah itu repot ya. Iya. Nah itu adalah creativity dan innovation. Nah, ya, di segmen yang terakhir kita akan membahas sintesis ya. Oke, Pak Haji, minta tolong teman-teman biar ikut subscribe channel Oke, ini. sahabat UMKM dimanapun berada, silahkan subscribe di channel Nakoi ini untuk kita sama-sama mensukseskan para UKM dimanapun berada. Sahabat Nakoi, ternyata kita sudah di ujung dari diskusi ringan kita dan juga sangat mendalam. Kita mengupas dari strategi, inovasi, dan juga creativity, bahkan juga wisdom dari buku Nobok Leadership yang juga nanti akan lahir buku Nobok Management di awal tahun 2024 ini. Oke, persoalan dari UMKM itu adalah sintesis ini Pak Haji. Bagaimana kemudian kompak. Nah ini nih. Nah, bagaimana kemudian ya sesama pejuang UMKM, sesama penggiat usaha ini kadang-kadang kurang akur ini. Nah ini sebenarnya saya rasa bukan hanya persoalan di Tangsel, ini di seluruh masyarakat Indonesia ya. Kadang-kadang kita ini kok kayak kurang bisa, kalau gini ada metafornya gitu Pak Haji. Kalau sendirian malah cepat, kalau rame-rame malah pelan. Nah ini pengalaman Pak Haji Warman memimpin Dinas Koperasi dan UMKM ini, hambatan-hambatan kenapa UMKM kurang riung bareng, kurang rangkulan, kurang bersama ini, hambatan gimana sih biar kita pecahkan menjadi pesan terakhir di segmen akhir kita nih Pak Haji. Ya, memang tadi yang saya sampaikan harus adanya silaturahmi. Dari segi silaturahmi itu, nah yang namanya usaha, yang namanya wirausaha itu tidak untuk jangka pendek. Sebesar, setinggi, sebanyak apapun keuntungan, kalau hanya sesaat itu kurang bagus. Tetapi bagaimana berkah usahanya untuk jangka panjang. Tentunya ini tadi harus banyak silaturahmi. Silaturahminya harus memberikan ilmu mungkin kepada orang lain. Jangan pelit, jangan takut nanti tersaingi. Tapi kalau dilakukan dengan niatan bahwa yang lain untuk sama-sama punya berkah dan dijalin komunikasi, jangan nanti wah ini pesaing, ini yang akan menjatuhkan kita, jangan. Komitmen baru. Tetapi di mana resep-resep yang utama yang mungkin itu tidak bisa diberikan ke orang lain, hanya kisi-kisinya atau metode-metodenya secara manajemennya aja. Ini yang harus dibangun. Dan tadi yang Pak Ustadz sampaikan, dalam kolaborasi di Tangerang Selatan ini
tidak ingin satu yang maju, yang lainnya tidak punya apa-apa, atau tidak punya pengetahuan apa-apa, tidak punya kemampuan apa-apa. Nah, untuk itu dengan kolaborasi oleh pemerintah daerah, oleh organisasi kemasyarakatan, khususnya dengan Nakoi Center di sini, ini yang akan merangkul dari semua kalangan para wirausaha, para kalangan usaha-usaha mikro yang ada di Tangerang Selatan. Dan insya Allah ini akan menjadikan sarana, jembatan, sehingga semua pelaku UKM akan sama-sama menjadi UKM yang unggulan. Sehingga tidak ada yang merasa ini malu bersaing, apalagi malu bertanya. Padahal yang sudah jalan, sudah sukses juga untuk menjadi menjadi contoh teladan, lebih-lebih menjadikan merangkul kepada yang baru merintis, menjadikan yang lainnya juga sukses. Ya, sahabat UMKM, sahabat Nakoi, jadi kita di ujung diskusi kita dengan Pak Haji Warman menyimpulkan bahwa which sintesis di sini dari buku Nobok Leadership ini adalah silaturahmi, kemudian juga berbagi, dan tentu saja pada saat berbagi kita nggak boleh pelit, sharing yang terbaik ya, sehingga akhirnya UMKM maju bersama-sama. Nah, ini PR terbesar ya. Kenapa Nakoi Digital, Nakoi Center, Nakoi Leadership masuk membantu UMKM? Karena ternyata bukan sebatas urusan dagang, bukan sebatas urusan jualan. UMKM menyangkut banyak hal, termasuk yaitu values, termasuk adalah karakter, attitude, knowledge, banyak banget ya Haji ya. Betul. Mungkin sebelum closing kita ingin aforism atau kalimat-kalimat penutup dari ya Pak Haji Warman. Silakan untuk teman-teman UMKM ya, dan silakan juga bisa bergabung di Nakoi Digital. Insya Allah di coaching, dibantu dari pra sampai action, bahkan sampai pasca masih di coaching bersama Nakoi Digital. Maka Pak Haji. Ya, UKM itu harus semangat. Usahanya untuk menjadi entrepreneur. Kenapa menjadi entrepreneur? Karena kalau entrepreneur itu melihat peluang ke depan, itu akan tahu apa yang menjadi peluangnya ke depan. Dan tentunya harus fokus. Fokus apa yang akan dilaksanakan, fokus yang menjadi hambatan, ke depannya rancang, perbaiki dengan silaturahmi tadi. Insya Allah semua akan lancar menjadi UKM yang unggulan. Ya. Oke ya, itu dari closing tamu kita yang spesial. Pengalaman beliau udah 40 tahun ya. Bekerja ya. Dan sekarang juga beliau jadi dosen dan juga konsultan juga. Dan kita juga minta beliau menjadi pembina ini untuk Nakoi Digital ya. Insya Allah siap. Ya, sayang kalau adanya Nakoi Digital nggak dimanfaatkan oleh UMKM. Dan alumni juga kan? Ya, beliau ini alumni juga, alumni Seven Wonders, bahkan putranya juga mempraktekkan ilmu Seven Wonders, bahkan masih waktu jadi SMP SMA ya? SMP ya? SMP waktu itu. SMP sudah, jadi ini keluarga family Seven Wonders yang sangat sukses. Dari SMP sudah kenal dengan Seven Wonders, sekarang sudah sukses. Beliau S2-nya di Telkom. Di Telkom. Telkom, belum lama nikah itu. Ya. Jadi inilah kolaborasi yang luar biasa ya. Senang melihat Pak Warman dan keluarga makin maju, makin sukses. Amin, ya, amin. dan makin berkah insya Allah. Amin. Ya. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat yang great, ya inilah waktunya Nobok Leadership, bukan lagi sebatas out of the box. Ya. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar menjadi manfaat buat teman-teman yang lainnya. Amin. Amin ya. Sukses terus. Sukses, terima kasih. Kita bilang Indonesia Pak Haji ya. Ya, okay. Salam kesadaran Indonesia. Coba mana nih para alumni sebenarnya, salam kesadaran Indonesia. Lagi salam kesadaran Indonesia. Kita buat Indonesia maju dengan UMKM di atas rata-rata. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau punya pengiriman produk sebanyak ini? Atau ingin meroketkan bisnis Anda ke level berikutnya? Bersinergilah dengan Nakoi Digital Solution, One Stop Digital Solution.
Bersama kami, Anda akan merasakan perbedaan nyata dalam pertumbuhan bisnis Anda. Dan jadikan kami sebagai partner pertumbuhan Anda dan lihat bisnis Anda akan berkembang dengan cepat. Dalam dunia digital yang terus berkembang, pemasaran melalui platform sosial media telah menjadi kunci kesuksesan. Tim kami yang berdedikasi dan berpengalaman telah membantu berbagai bisnis untuk mencapai hasil yang mengesankan melalui iklan di sosial media. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan solusi digital marketing yang efektif untuk meningkatkan penjualan serta branding bisnis Anda. Untuk informasi lebih lengkap, langsung konsultasikan bisnis Anda bersama kami.